Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam penghayatan kita akan kesengsaraan Kristus, kita boleh belajar di dalam pengendalian diri kita karena bersama-sama kita ada di dalam doa puasa kita. Pagi hari ini, Pagi Menyapa kembali hadir. Kita diajak untuk bersama-sama juga merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dan hari ini, langkah perjalanan kita selanjutnya dipimpin oleh sabdanya. Bahkan kita boleh menjadikan hari kita lebih baik lagi, terutama di dalam perenungan Minggu Paskah yang pertama. Saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bagi hari ini untuk berkat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami diperkenankan untuk menghayati setiap kebaikan Tuhan. Bahkan kami diperkenankan kembali untuk menghayati Minggu Prapaskah kami dalam doa puasa kami. Pagi hari ini sapaan firman-Mu hendak memberikan kepada kami pedoman akan kehidupan kami. Kami mempersiapkan mata hati pikiran kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menyertai kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Kita akan membuka dari Markus 1 dan kita akan memperhatikan di ayat 12 dan 13. Markus 1 ayat 12 dan 13. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ditanya di manakah tempat di bumi ini yang tidak ada goda dan yang tidak ada tantangan? Tentu kita akan menjawab, ya nggak ada. Saudara, tidak sedikit ilmuwan mencoba untuk memberikan jawab, mencoba untuk keluar dari persoalan-persoalan, goda, tantangan yang dihadapi manusia di bumi ini. Konon ceritanya, ada penemuan di planet Mars. Sesudah diteliti begitu, ternyata ditemukan di sana bahwa di planet Mars itu ada begitu banyak ketersediaan air. Jadi airnya melimpah-limpah. Lalu penelitian demi penelitian dilakukan dan sampai pada kesimpulan, meskipun hanya sementara, bahwa planet Mars dimungkinkan untuk ditempati oleh manusia. Jadi ketika kira-kira di bumi ini sudah penuh sesak, dan ada begitu banyak persoalan, baiklah koloni manusia ini bisa berpindah dari bumi ke planet Mars. Selesai persoalannya? Tentu tidak. Dimanapun kita berada, di planet manapun kita berada, sesungguhnya tetap ada goda, tetap ada tantangan, tetap ada pergumulan.
Ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi ada sesuatu juga yang harus kita perjuangkan selama kita ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penulis Injil Markus mengisahkan bahwa sesudah dibaptis, Yesus langsung dituntun oleh Roh ke padang gurun. Ia ada di sana, mari memperhatikan bagaimana ia berada di antara binatang-binatang liar. Tetapi bersamaan dengan itu ayat 13 mengatakan malaikat-malaikat pun melayani dia. Jadi 40 hari 40 malam dicatatkan di sana seperti ada di dalam ketegangan bahwa Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat, ya. Tetapi di satu sisi ada dalam ancaman. Binatang-binatang liar, godaan-godaan ada di sana. Itu artinya perjuangan Yesus luar biasa. Perjuangan secara fisik, perjuangan secara psikis, perjuangan spiritualnya, antara bertahan dalam integritasnya atau menyerah dalam begitu banyak rayuan dari iblis. Antara menikmati layanan malaikat, namun sekaligus ada di sana waspada akan ancaman. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi tanda simbolik bahwa Yesus berada dalam pusaran ketegangan antara yang baik dan yang jahat. Ini yang dicatatkan oleh Injil Markus. Dan kalau kita melihat catatan dari kisah Injil yang lainnya, maka kita akan melihat di sana bagaimana godaan-godaan itu ada diperhadapkan dan Yesus memenangkan itu. Matius mencatatkan ada tertulis yang menjadi senjata, 3 pencobaan ada di sana, tetapi Yesus menjadi unggul atas pencobaan-pencobaan itu. Ada dalam ketegangan. Ada di antara yang baik, ada di antara yang jahat. Nah, saudara, Minggu Prapaskah yang pertama ini kita belajar bahwa inilah yang terjadi dengan kehidupan manusia, kehidupan kita. Bahwa kita selalu berada di tengah-tengah kebaikan dan kejahatan. Dan bagaimana kita harus memilih. Tentu bukan persoalan yang mudah. Tidak semudah kita membalikkan tangan, aku memilih yang baik. Karena kita tahu bahwa yang baik ya adalah baik dan aku memilih yang baik. Tidak selalu mudah sebagaimana kita membalikkan tangan. Akan selalu ada proses di dalam kehidupan kita. Bahkan proses yang tiada akhir. Ketika kita menentukan aku memilih kebaikan. Tetapi di dalam setiap proses itu, saudara, sesungguhnya Allah hadir menolong kehidupan kita. Dan kehadiran Allah ini yang menuntun kita untuk kita bisa memenangkan setiap pergumulan kita. Kepastian kehadiran Allah di dalam kehidupan kita yang akan menolong kita untuk kita bisa memastikan bahwa pilihan atas kebaikan di dalam hidup kita akan sampai pada sesuatu yang baik. Minggu Prapaskah yang pertama mengajak kita menghayati akan cinta yang dari Tuhan, sekaligus menghayati akan perjalanan kehidupan kita dengan begitu banyak ketegangan-ketegangan yang ada. Saudara, mari menghayati. Kadang-kadang Allah tidak menjauhkan kita dari goda. Kenapa? Agar kita bisa belajar tentang kesetiaan kita pada jalan Tuhan. Ada banyak macam goda,
tapi bagaimana kita tetap setia pada Allah, satu-satunya sumber kehidupan kita. Saudara, kadang Allah mengizinkan adanya tantangan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita belajar menjadi orang-orang yang punya daya juang. Dan kita menjadi orang-orang yang ada selalu dalam ketekunan. Ada tantangan 1, 2, 3, tantangan 1 belum selesai. Ada banyak yang lagi ditambahkan kepada kita. Kita punya daya juang dan kita akan bertekun di dalamnya. Saudara, kadang Allah tidak melenyapkan derita dalam kehidupan kita, supaya kita belajar tentang kekuatan, supaya kita belajar tentang ketegaran batin di dalam kehidupan kita. Masa puasa Paskah kali ini, kita diajak bagaimana kita memiliki kedisiplinan di dalam doa dan di dalam puasa kita. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi pengendalian diri kita yang sesungguhnya. Ketika ada persoalan-persoalan, tidak cepat kita mengumpat. Ketika ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita diajak untuk senantiasa bersyukur, tidak cepat memprotes keadaan. Bagaimana kita diajak untuk melihat orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin mereka yang tidak suka dengan kita, puasa untuk mendendam, puasa untuk memberikan kejahatan, tetapi selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kadang Allah seolah membiarkan adanya kejahatan di dalam kehidupan kita. Itu karena Allah menghendaki kita belajar, tahu tentang kebaikan. Nah, dari hati Allah yang melimpah dengan cinta, dari hati Allah yang melimpah dengan kebaikan, dan menaruhkan keduanya di dalam kehidupan kita, maka saudara, sesungguhnya kita akan menikmati damai sejahtera Allah yang luar biasa. Allah perkenankan segala sesuatunya bagi kita, tetapi Allah setia untuk mendampingi kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menentukan, tinggal bagaimana kita bijak menyikapi kehidupan kita. Selalu ada goda, selalu ada tantangan, ada kebaikan, ada kejahatan. Mari kita memilih kebaikan. Dan kebaikan itu selalu ada di dalam prosesnya untuk kita sampai pada damai sejahtera Allah yang sesungguhnya Allah sediakan untuk kita semua. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gumulilah apa yang baik, apa yang jahat, supaya kehidupan kita sungguh boleh lebih berkenan. Dan hari-hari yang kita lalui boleh menjadi berkat bagi kita pun juga bagi sesama kita. Selamat menghayati Minggu Prapaskah yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sadar bahwa perjalanan hidup kami begitu banyak rupa. Akan selalu ada goda, tantangan, pergumulan. Akan selalu ada di tengah-tengah kebaikan, kejahatan, dan selalu keduanya bersitegang di dalam hidup kami. Terkadang kami tahu dan kami tahu persis apa itu kebaikan. Tetapi terkadang juga kedagingan kami jauh lebih besar dari apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah dalam hidup kami. Tuntunlah kami ya Allah, terlebih memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini, untuk kami bisa menggumuli kehidupan kami, menentukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan boleh senantiasa menyertai kami.
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hari-hari kita. Amin.